kali Paulus bicara tentang senjata, bahasnya tuh pendek, singkat. Begitu bicara tentang doa, Paulus butuh 3 ayat, 18, 19, 20. Berarti dia butuh porsi yang banyak untuk menyoroti tentang doa. Sedangkan kalau senjata A cuma disebut sekilas, senjata B disebutkan sekilas. Kalau doa secara khusus dia bahas 3 ayat. Dan ini sesuai dengan praktek kuno pada waktu berperang. Izinkan saya menerangkan ini supaya kita bisa lebih paham. Bangsa kuno kalau berperang, mereka itu bukan cuma menyiapkan senjata, menyiapkan tentara. Tapi ada satu bagian yang paling penting, yang mereka anggap sangat menentukan. Yaitu apa? Minta tolong dewa mereka. Sebelum perang mereka akan memanggil dukun misalnya, peramal misalnya, imam di salah satu kuil. Dia memanggil paranormal, orang-orang yang dianggap sebagai mediator antara dewa dengan manusia. Dewa yang disembah satu bangsa dengan bangsa itu. Jadi tiap kali mau berperang, tidak peduli mereka sudah siap, tidak peduli mereka punya senjata, punya tentara yang terbaik, mereka tidak akan memulai perang sebelum mereka berdoa kepada dewanya. Tampaknya Paulus memahami kebiasaan itu. Makanya bagi Paulus, doa itu tidak dimasukkan di senjata-senjata ini. Dipisahkan dari semua senjata, seolah-olah Paulus mau berkata begini. Tidak peduli kita pakai senjata kayak apapun, tidak peduli kita hebat seperti apapun, kalau tanpa doa kita tidak mungkin bisa menang. Seolah-olah Paulus mau berkata begitu, bahwa tanpa doa semua yang kita miliki di atas akan menjadi percuma. Cuma bedanya kalau bangsa kuno dulu berdoa kepada dewa, panggil peramal, dukun, imam, kalau kita nggak perlu. Yesus yang jadi mediator kita. Yesus mati di kayu salib, membuka jalan yang lebar, kita bisa datang kepada Bapa langsung. Jadi kita bisa langsung berdoa. Di dalam doa kita itu, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Doa memang bukan senjata, tapi doa tidak bisa diremehkan. Doa bukan sesuatu yang tidak penting. Doa sesuatu yang sangat penting sekali. Dan mari sekarang kita akan melihat ayat kita dengan lebih teliti. Kalau kita sudah tahu konteksnya, sekarang mari kita lihat ayat kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia itu tampaknya menganggap ayat 18 yang kita baca tadi, 18, 19, 20. Kalau bahasa Indonesia, tampaknya penerjemahnya menganggap ayat 18 menerangkan ayat 17. Makanya kan penggalannya itu nggak enak kalau dalam bahasa Indonesia. Penggalannya kan gini, dalam doa dan permohonan, titik. Terus baru mulai kalimat baru. Berdoalah di setiap waktu di dalam roh. Jadi seolah-olah 18 awal itu menerangkan ayat 17 gitu. Tapi menurut saya ini salah ya. Ini sedikit teknis tapi penting untuk kita pahami. Menurut saya ketika saya membaca teks Yunaninya, saya mendapati bahwa ayat 18 tidak menerangkan ayat 17. Ayat 18 menerangkan ayat 14a. Jadi di ayat 14a itu ada kalimat perintah. Kalimat perintahnya adalah jadi berdirilah tegap. Setelah perintah ini lalu diterangkan dengan kata kerja partisip namanya. Nggak perlu tahu partisip itu apa. Intinya adalah ini anak kalimat. Diikuti oleh deretan partisip yang berisi senjata. Setelah semua senjata baru muncul 2 partisip. Berdoa di ayat 18a. Berjaga-jaga di ayat 18b. Berarti berdoa dan berjaga-jaga menerangkan bagaimana kita bisa berdiri tegap. Di tengah peperangan yang ada, bagaimana kita bisa berdiri tegap. Bukan cuma kita harus punya senjata, bukan cuma kita harus mengenakan semua senjata itu, tetapi juga kita harus berdoa dan kita juga harus berjaga-jaga. Itu konteksnya seperti itu. Berarti kita sekarang akan bahas satu persatu. Berdoa dan berjaga-jaga. Mari kita membaca bagian yang pertama yaitu tentang berdoa. Saya akan memberikan terjemahan saya sendiri, terjemahan hurufiah, karena saya menganggap penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia melakukan
kekeliruan, kekurang tepatan dalam penerjemahan. Jadi saya menyediakan sendiri ayat 18a, bunyinya begini ya, ayat 18a. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah di setiap waktu di dalam roh. Sekali lagi saya ulangi, dengan segala doa dan permohonan, berdoalah di setiap waktu di dalam roh. Paulus kelihatannya menggunakan kalimat yang redundant. Kalimat yang kelihatannya diulang-ulang tanpa percuma, tanpa tujuan. Ini percuma kelihatannya, redundancy. Tapi sebetulnya tidak sih. Paulus ingin memberikan penekanan. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan beberapa kata yang berdekatan artinya. Jadi kata-kata yang dipakai itu berdekatan artinya, bahkan seringkali sinonim. Tapi oleh Paulus dipakai bersamaan. Coba kita lihat ya. Doa itu proseuche. Permohonan itu deesis. Antara proseuche dengan deesis munculnya itu sering bersama-sama. Di tempat-tempat lain munculnya sama. Dan di beberapa tempat proseuche dan deesis itu sinonim. Lalu kata benda proseuche ini diterangkan dengan kata kerja proseuchomai. Jadi kata kerja dan kata benda, tapi akar katanya sama. Jadi seolah-olah Paulus ingin berkata begini, dalam doa dan permohonan kita berdoa gitu. Padahal doa dan permohonan artinya dekat. Kalau bingung, saya terangkan pakai bahasa manusia sekarang. Kalau tadi kan bahasa malaikat ya, sekarang saya pakai bahasa manusia. Kalau saudara sedang berdoa makan, saudara suka yang mimpin doa siapa? Orang nomor 1 atau nomor 2? Yang nomor 1 kalau berdoa begini, Tuhan sucikan dan kuduskan makanan ini. Orang yang kedua, Tuhan sucikan makanan ini. Gak ada kuduskannya. Menurut saudara, saudara lebih aman makan dengan damai setelah didoakan orang pertama atau orang kedua? Sucikan dan kuduskan kan ya. Soalnya kelihatannya kan 2 kali doa nih. Sucikan dan kuduskan. Kalau saya justru gak milih yang pertama. Sebab pada waktu orangnya bilang sucikan, Tuhan buang semua racun. Begitu kuduskan, Tuhan buang semua nutrisi. Jadi kita makan cuma ampasnya saja. Lebih baik 1 kali aja sucikan atau kuduskan. Tapi saya tahu saudara akan menganggap ini konyol. Kenapa? Karena orang yang berdoa sucikan dan kuduskan, orang ini tidak berpikir bahwa menyucikan dan menguduskan itu 2 hal yang berbeda. Setuju atau enggak? Karena mirip, sucikan dan kuduskan itu mirip. Seringkali dipakai untuk penekanan. Bingung? Saya kasih contoh lain lagi. Ini sering saya pakai supaya kita lebih bisa memahami. Pernah nggak ada orang berkata begini, saya melihat dengan mata saya sendiri. Atau orang lain berkata begini, saya melihat dengan mata dan kepala saya sendiri. Artinya sama nggak? Artinya sama sih. Masa pernah saudara ngomong gini, saya melihat dengan mata saya sendiri, tapi kepalanya dia. Nggak mungkin lah. Ya saudara mau ngomong dengan kepala sendiri, dengan mata kepala sendiri, artinya tetap sama. Tapi mengapa kita pakai dua-duanya? Untuk penekanan. Mau pergi kemana? Naik ke atas. Setahu saya naik itu selalu ke atas. Mau kemana? Turun ke bawah. Setahu saya turun selalu ke bawah. Tapi kita memang sering pakai 2 kata yang artinya mirip atau sama untuk apa? Penekanan. Nah Paulus di sini menekankan itu. Dia memang sengaja memakai kata yang mirip-mirip sinonim, akar katanya sama untuk memberi penekanan. Bahwa kita harus berdoa, berdoa, dan berdoa. Atau mungkin kalau dikalimatkan lain, ada 3 hal yang harus saudara lakukan. 1 berdoa, 2 berdoa, 3 berdoa. Nah seolah-olah Paulus mau ngomong gitu, doa ini penting. Tapi doa seperti apa yang diajarkan Paulus? Mari kita lihat ya. Paulus mengajarkan bahwa kita berdoa itu di setiap waktu. En panti kairo. Di setiap waktu. Artinya adalah kita berdoa sesering mungkin. Perhatikan. Kita berdoa sesering mungkin karena kita mengingat keadaan kita. Di pasal 5 ayat 18, Paulus menggunakan kata waktu kairos juga. Dan dia berkata begini, pergunakanlah waktu yang ada. Bahasa Yunaninya tebuslah. Tebuslah waktu yang ada.
karena hari-hari ini adalah jahat. Di pasal 5 Paulus mengingatkan, kita ini harus menebus waktu. Karena kita sudah membuang percuma waktu kita. Makanya sekarang kita menebus waktu itu. Waktu itu berharga. Karena sudah banyak yang kita hilangkan sia-sia. Tapi pada saat yang sama Paulus mengingatkan bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Banyak pencobaan, iblis bekerja dengan luar biasa. Makanya kita harus berdoa setiap waktu. Berdoa setiap waktu itu bukan berarti tidak pernah tidak berdoa, bukan. 24 jam berdoa terus, bukan juga. Berdoa setiap waktu itu adalah berdoa sesering mungkin. Tiap kali Tuhan ingatkan saudara berdoa, saudara harus berhenti dari aktivitas saudara dan mulai berdoa. Dulu pada waktu saya sering pergi sendiri, karena istri saya sibuk mengurusi anak-anak di rumah, saya berapa kali kalau naik mobil, begitu Tuhan ingatkan saya orang-orang tertentu, saya langsung kasih tanda, saya berhenti di pinggir, lalu saya ambil waktu 5 menit berdoa untuk orang-orang itu. Saya belajar banyak bahwa ketika Tuhan mengingatkan saya untuk berdoa, maka ada maksud Tuhan untuk itu. Walaupun pada waktu saya berdoa, saya tidak tahu. Saya masih ingat bertahun-tahun yang lalu, pagi-pagi pada waktu saya berdoa, Tuhan ingatkan saya seorang jemaat. Lalu saya chat jemaat itu, saya bertanya, how are you today? Aku tiba-tiba diingatkan Tuhan untuk berdoa buat kamu. Dan aku sudah mendoakan kamu. Dan jemaat itu jawab, thank you Pak, gak ada apa-apa kok, everything is okay. Oh ya gak apa-apa, oke. Saya pikir kan saya salah kan ya. Oh cuma perasaan saya aja nih. Tapi 2 jam kemudian jemaat ini telepon saya. Dan dia berkata, Pak sekarang saya tahu. Kenapa tadi pagi Pak Yakub doakan saya? Dia baru saja dengar kabar dari sekolah. Anaknya melakukan kesalahan yang sangat fatal sekali. Sebuah kebodohan yang sangat fatal sekali. Dan dia sangat syok mendengar berita dari sekolah. Tapi dia berkata, terima kasih. Saya sudah disiapkan sejak diberitahu didoakan. Jadi pada waktu Pak Yakub bicara, digerakkan Tuhan doa untuk saya. Saya berpikir, saya oke-oke saja kok. Apakah mungkin ada sesuatu yang akan terjadi? Dan sekarang saya tahu Tuhan menyiapkan saya. Dan saya juga pernah pada waktu pelayanan di pedalaman, di salah satu ladang misi yang Tuhan percayakan kepada gereja kita. Saya itu datang, pelayanan, kemudian malam-malam saya tidur. Malam-malam Tuhan bangunkan saya. Tuhan bangunkan saya untuk berdoa bagi tim perempuan. Karena kami kan tidurnya di tempat yang berbeda. Diingatkan Tuhan berdoa untuk mereka. Dan saya bangun mau berdoa muales, cuapeknya minta ampun saya. Saya tidur lagi. Tapi tiba-tiba saya dibangunkan lagi untuk berdoa bagi tim perempuan. Lalu saya berlutut, saya berdoa. Di tengah saya berdoa, terdengar suara anjing yang begitu keras di seluruh desa itu. Saya tidak tahu apakah saya sendiri yang mendengar, karena itu terjadi di dunia roh, atau semua penduduk juga mendengar, saya tidak tahu. Pokoknya ketika saya mendengar suara anjing begitu banyak, rame di malam hari jam 12 malam, I knew something was happening kepada tim yang perempuan. Tapi saya tidak tahu apa itu. Saya tetap berdoa. Dan tidak lama kemudian sekitar 1:30 ada ketokan di pintu. Saya langsung turun buka pintu karena saya sudah expect something happen. Begitu saya buka benar. 2 orang dari tim sana memberitahu bahwa mereka mengalami serangan kuasa kegelapan. Saya langsung pergi ke sana, melewati hutan kecil, melewati jembatan kayu, lalu sampai di tim perempuan itu. Dan mereka cerita, jam 12 malam. Mereka tuh mendengar ada karnaval orang rame-rame begitu rupa. Lewat di sebelah mereka. Lalu mereka buka jendelanya. Begitu buka jendela, ternyata sepi, nggak ada suara, nggak ada siapa-siapa. Lalu mereka tutup jendelanya, jalan balik ke kamar. Tiba-tiba ada orang ngobrol kencang sekali di sebelah jendela yang dia buka itu. Yang sudah ditutup kan sekarang. Begitu cepat-cepat dibuka jendelanya, nggak ada orang sama sekali. Mereka cepat-cepat tutup lagi jendela, lari masuk ke kamar. Waktu masuk ke kamar, mereka dengar gitar yang ada di luar di ruang tamu. Gitarnya bunyi sendiri. Mereka ketakutan di dalam kamar, terus mendengar suara kencang seperti batu besar. Dijatuhkan di kamar mereka. Mereka lari keluar dari kamar. Tapi tidak terjadi apa-apa.
Lalu salah satu misionaris yang kita kirim mengalami kesakitan dan ketakutan. Ternyata dia itu didatangi makhluk yang hitam gitu. Dan disuruh berhenti melayani. Tiap kali dia bilang tidak, perutnya katanya itu dipeluntir gitu loh. Jadi saya datang malam-malam ke sana, saya tanya, gitarannya ini mainnya bagus nggak? Jelek sembarangan, usir aja. Sebab kalau mainnya bagus kan bisa dijadwal untuk pelayanannya. Jadi karena mainnya jelek ya, setan kan mainnya jelek ya. Kita nggak bisa berharap yang bagus. Akhirnya saya usir, saya tenangkan semuanya. Dan dari situ saya belajar satu hal. Ketika Tuhan ingatkan kita pada satu orang, kita harus berdoa. Berdoalah sesering mungkin. Berdoalah setiap waktu. Setiap waktu adalah berharga sekaligus berbahaya. Karena itu harus dikelola secara maksimal melalui doa. Setiap waktu adalah berharga sekaligus berbahaya. Karena itu harus dikelola secara maksimal melalui doa. Kita harus berdoa. Sesering mungkin kita berdoa. Tiap kali ada waktu Tuhan ingatkan kita, please berhenti dari aktivitas kita. Berdoa. Mungkin gak harus langsung 1 jam. Tapi mungkin membiasakan diri berdoa barang 3 menit selesai, lanjutkan aktivitasmu. Ketika Tuhan ingatkan engkau tentang orang lain, tinggalkan aktivitasmu, lalu berdoa. Itulah yang harus kita lakukan sesering mungkin Tuhan mengingatkan kita berdoa. Berdoa harus di setiap waktu. Tapi juga berdoa harus di dalam roh. And pneumati, di dalam roh. Roh bisa kecil, roh manusia, bisa besar, roh kudus. Tapi semua penafsir dan penerjemah Alkitab menurut saya tepat. R di sini harusnya besar. Pneuma di sini adalah Roh Kudus. Dan di dalam surat Efesus, Paulus sudah memberitahu Roh Kudus itu yang mempertobatkan kita, yang membawa kita kepada Allah. Pasal 2 ayat 18. Dan Roh Kudus itu yang berdiam di dalam kita. Pasal yang kedua ayat 22. Allah berdiam di dalam kita melalui Roh Kudus. Dan Roh Kudus memenuhi kita. Nah, roh yang ini tuh, roh yang membuat kita bertobat, roh yang memimpin hidup kita ini adalah roh yang menolong kita untuk apa? Menguji roh-roh yang ada dan mengenali tipu daya iblis. Di pasal 6 ayat 11, di tengah peperangan rohani, Paulus mengingatkan, waspadai tipu daya iblis. Karena iblis itu punya segala cara untuk menipu kita. Makanya kita perlu berdoa di dalam roh. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di dunia roh. Saya coba cerita beberapa pengalaman saya supaya kita paham. Berdoa di dalam roh ini bukan berarti memakai bahasa roh, bukan. Sebab kalau maksud Paulus berdoa memakai bahasa roh, pasti dia akan munculkan kata bahasa roh di situ. Bukan. Maksudnya berdoa di dalam roh itu adalah berdoa sesuai pimpinan roh. Karena Roh Kudus ini yang tahu what is happening in the spiritual world. Kita ini nggak tahu karena kita hidup di physical world. Ada dunia lain, there is another world yang kita nggak bisa lihat. Makanya kita perlu berserah peka kepada Roh Kudus. Saya mengalami beberapa pimpinan Roh Kudus yang ajaib. Misalnya ketika saya mau khotbah di satu gereja, ada seorang ibu kelihatannya kayak bahasa roh gitu. Gitu. Setelah itu dia ngomong ayat Alkitab. Terus dia bahasa roh lagi dalam tanda kutip, ngomong ayat Alkitab. Wah, jemaat-jemaat itu kayak terkena vibe-nya, ambience-nya. Wah, jadi jemaat ikut nangis-nangis gitu. Ini diterus-terusin terus. Waktunya saya khotbah, ibu ini tetap gitu. Dan saya sudah mulai curiga. Kalau Roh Kudus, roh teratur. Roh Kudus pasti bisa lihat, ini jam berapa. Roh Kudus pasti tahu secara liturgi habis ini khotbah saya soalnya. Kok dia tetap begitu terus. Wah, ini jangan-jangan bukan Roh Kudus nih gitu kan. Terus tiba-tiba Tuhan itu bicara kepada saya. Jangan pikir audible enggak Pak, saya enggak tahu. Pokoknya tiba-tiba saya tahu ibu ini menghujat Tuhan. Tapi saya kan harus nguji, wong saya enggak kenal ibu ini. Lalu saya tanya pemimpinnya, kenal ibu itu enggak? Oh kenal. Bertobatnya sungguh-sungguh enggak? Dia bilang, enggak. Dia suka cari jimat, suka pergi ke dukun. Dan minggu lalu dia baru pulang dari dukun. Saya diyakinkan kan? Saya tes lagi.
Saya datangi ibu itu sebelum saya khotbah, dan di telinganya saya bisikkan begini. Melalui kematian Yesus, iblis dikalahkan. Melalui kebangkitan Yesus, kenaikannya ke surga, semua roh ditaklukkan. Pada waktu saya memproklamasikan kemenangan Kristus, dia langsung berteriak, tidak, langsung jatuh, manifest. Kerasukan setan. Saya pernah khotbah di satu gereja, pada waktu saya khotbah selesai saya turun, ada satu anak muda itu ketakutan melihat saya gitu. Terus dia sampai berlutut gitu kan, ketakutan banget. Dan pada waktu dia ketakutan, saya tuh bisa tahu masa lalu anak muda ini apa. Saya bisa tahu masa kecilnya dia seperti apa. Padahal saya baru kenal anak itu. Lalu saya biarkan dia sadar, lalu saya konseling. Dan ternyata benar, semua yang Tuhan kasih dalam hati saya terjadi pada anak itu. Saya pernah melayani satu hamba Tuhan muda, ini perempuan, yang kecenderungannya itu jatuh pada dosa seksual. Jadi dia pelayanan dimanapun, jatuhnya di bidang perzinahan. Lalu ada orang minta tolong saya dan istri saya untuk menangani orang ini. Jadi pada waktu saya doakan dia, Tuhan itu bicara, orang ini pernah mengalami pelecehan seksual. Terus saya tanya sama dia, kamu pernah mengalami pelecehan seksual enggak? Dia bilang tidak. Tapi saya yakin, iya. Lalu saya kasih tahu teman saya untuk mendoakan orang ini. Teman saya ini ada di luar kota. Saya cuma kasih tahu namanya saja. Saya tidak cerita kasusnya sama sekali. Dan teman saya bilang, nanti aku doakan, kalau ada waktu aku datang. Dia bilang gitu, oke. Besoknya dia telepon saya. Dan dia langsung ngomong gini, anak itu pernah mengalami pelecehan waktu kecil. Saya langsung bilang, what? Are you kidding me? Karena persis seperti itulah yang Tuhan taruh di hati saya. Jadi akhirnya waktu ketemu, dikonfirmasi lagi, dan ternyata benar. Pada waktu dia SMP, dia keluar dari gangnya yang sempit, 1 meteran kurang, gelap. Ada seorang laki-laki yang menunjukkan alat kelaminnya kepada dia. Seorang eksibisionis. Dia mengalami pelecehan secara seksual. Dan itulah sebabnya dia akhirnya terjebak pada berbagai macam kejahatan seksual, dosa seksual. Masih banyak cerita-cerita yang mirip seperti itu. Ketika Tuhan memberitahu saya what is happening di dalam diri seseorang. What is happening di dalam diri seseorang. Saya pernah memimpin KKR di gereja Pentakosta. Disuruh altar call. Saya itu paling males kalau di gereja Pentakosta karismatik altar call. Kenapa? Karena percuma disuruh maju, semuanya pasti maju. Sehingga kursinya yang mundur. Nggak ada gunanya, mending berdiri di tempat. Dan ternyata benar, waktu saya tantang maju, semuanya maju. Sampai panitiannya repot memundurkan kursinya. Nah, di tengah saya mendoakan yang di depan, ada seorang ibu di belakang tuh teriak-teriak, saya masih ingat. Di pojok kanan belakang dia teriak-teriak. Lalu pendetanya datangi saya dan ngomong gini, Pak, tolong doakan yang di belakang. Ada ibu kerasukan setan. Ada ibu kerasukan setan. Lalu saya bilang, oke, saya ke sana. Pada waktu saya menuju ke sana, Tuhan beritahu saya, dia bukan kerasukan setan. Dia itu kepahitan dengan suaminya. Lalu saya panggil pendetanya, Pak kenal ibu itu. Kenal. Bagaimana dengan suaminya? Wah dia kepahitan sekali sama suaminya. Oke. Ini bukan kerasukan setan. Jadi saya datangi, saya tenangkan. Dalam nama Yesus, tenang. Setannya enggak saya usir. Yang saya usir adalah orang-orang yang mendoakan supaya setannya keluar. Karena ini kan teriak-teriak kan ibunya kan. Semua kan doa, dalam nama Yesus, roh jahat keluar, roh jahat keluar. Akhirnya saya ngomong sama yang lain, minta tolong semua keluar ya. Saya nggak tahu mereka paham maksud saya nggak. Kan baru ngusir setan toh. Akhirnya kan yang keluar kan mereka, bukan setannya. Terus ibu ini setelah sadar, saya sadarkan, terus saya konseling. Dan dia cerita sih, memang dia penuh kepahitan dengan suaminya. Kita ini perlu peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Benar, perlu peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Dan saudara jangan kaget ya. Saudara sedang beribadah di gereja Reform kok. Ini bukan gereja karismatik. Saudara rasanya mikir, kok ini bicara Roh Kudus, bicara begitu-begitu. Rasanya tidak pantas dikhotbahkan di gereja Reform. No, menurut saya, orang Reform perlu mendengar yang seperti ini. Memang ada ayatnya kok, berdoa di dalam roh. Di tengah peperangan rohani yang kita nggak pernah tahu what is happening in the spiritual world. Harapan kita cuma the Holy Spirit. Karena dia yang bisa memberitahu kita what happens. Apa yang sedang terjadi. Dalam pengalaman pelayanan saya sering begitu saudara. Ada orang yang pura-pura baik. Tapi Tuhan kasih tahu saya,
orang ini tuh begini, orang ini tuh begini. Saya sering bisa tahu orang, bahkan tanpa saya bicara. Tapi nanti nggak perlu khawatir ya. Oh jangan-jangan Pak Yakub tahu masa lalu saya. Enggak, saudara. Saya bukan dukun, saya bukan paranormal. Kalau Roh Kudus tidak bicara kepada saya juga nggak tahu apa yang terjadi sungguh. Jadi saudara tetap punya kemungkinan untuk menipu dan membohongi saya. Karena tidak setiap waktu saya bisa tahu saudara. Itu tentang berdoa. Jadi kita kalau mau tegak berdiri harus apa? Berdoa. Yang kedua, harus berjaga-jaga. Ayat 18b begini saudara. Untuk tujuan itu, bahasa Indonesia nggak ada ini terjemahan ini. Untuk tujuan itu, bahasa Yunaninya eis auto. Untuk tujuan itu, berjaga-jagalah dalam segala ketekunan dan permohonan untuk orang-orang kudus. Perhatikan keterkaitan antara doa dan berjaga-jaga di sini. Setelah Paulus mengatakan di 18a, berdoalah, dia berkata, eis auto, untuk tujuan itu. English Standard Version menerjemahkan, to that end, untuk tujuan itu. Lalu Paulus juga berkata apa? Berdoalah dalam permohonan, berjaga-jagalah juga dalam permohonan. Sama kata Yunani yang dipakai, deesis, sama persis. Jadi kita berdoa salah satunya di dalam permohonan, kita berjaga-jaga salah satunya di dalam permohonan. Jadi doa dan berjaga-jaga erat sekali kaitannya. Dan ini tidak mengherankan karena Yesus sendiri yang mengajarkan. Di Taman Getsemani ketika dia mengalami ketakutan harus menghadapi salib. Yesus berkata kepada murid-muridnya, berdoalah dan berjagalah. Saudara mungkin sulit ya memahami ini. Tapi mahasiswa sekolah teologi di tempat saya paling tahu berdoa dan berjaga. Yaitu pada saat doa makan. Karena kami ini sangat jarang dapat daging. Saya dulu sekolah Alkitab ya. Makan ayam, daging ayam seminggu sekali. Itu pun Jumat sore. Hari-hari kami pindang, kangkung, buncis. Tapi nggak pernah ya pindang, kangkung, buncis, tempe ketemu satu piring. Nggak pernah. Jadi kalau sudah ada tempe, nggak ada pindang. Kalau sudah ada kangkung, nggak ada buncis. Jadi saya dulu berpikir bahwa tempe dan tahu itu musuh bebuyutan. Karena saya nggak pernah dapat tempe, sebelahnya tahu. Kalau sudah tahu, nggak ada tempe. Kalau ada tempe, nggak ada tahu. Kalau ada sayur kangkung, nggak ada buncis. Nggak pernah ketemu bareng. Satu-satunya makan enak, itu Jumat sore. Karena apa? Bisa ditebak ya. Jumat pagi, Jumat siang, tidak ada makan. Semuanya harus puasa. Makanya uangnya pagi siang dicampur uangnya malam baru bisa makan daging ayam. Jadi saya itu ketemu daging ayam cuma Jumat malam. Nah pada waktu daging ayam dibagikan itu kan acak kan, random kan baginya. Kadang ada yang dapat ini gitu. Nah teman-teman yang dapat bagian gede dagingnya itu pasti berdoa dan berjaga-jaga. Sebab kalau dia cuma berdoa, amin gitu kan ya. Dari paha bisa jadi ceker, ngerti nggak sih? Mujizat terjadi, makanya mereka berdoa sambil berjaga-jaga gini saudara. Saya ingat kok, pokoknya tiap kali membaca Yesus berkata berdoalah dan berjagalah, saya ingat teman-teman saya itu saudara. Tapi kita harus berdoa dan berjaga-jaga, bahkan ketika kita nggak makan pun harus berdoa dan berjaga-jaga. Tapi bagaimana kita berjaga-jaga? Mari kita lihat ya. Berjaga-jaga itu adalah dalam segala ketekunan. Paulus menjelaskan. En passe pros carterese. Kita ini berjaga-jaga di dalam ketekunan. Bahasa Indonesia menerjemahkannya yang tak putus-putusnya. Semua versi Inggris menerjemahkan in all perseverance. Lebih tepat. Tapi apa artinya prokarteresis? Saya cari tahu kata ini di dalam seluruh Alkitab cuma muncul sekali, ya di Efesus tadi. Maka saya harus cari pemunculan kata itu di luar Alkitab. Nah pemunculan kata itu di luar Alkitab artinya seperti ini. Menurut salah satu kamus yang terkenal, yang standar, Launida Lexicon, diterjemahkannya begini. Prokarteresis adalah sebuah usaha yang besar untuk tetap melakukan sesuatu, berarti sudah dilakukan dan tetap dilakukan terus, bahkan di tengah kesulitan yang ada. Bahkan di tengah kesulitan yang ada.
Saya tahu berjaga-jaga itu tidak mudah. Makanya diberi tambahan oleh Paulus. Di dalam segala ketekunan. In all perseverance. Siapa di sini yang pernah ronda, jaga keamanan di kampung, di perumahan? Nggak ada ya. Saya tinggalnya di kampung. Jadi saya tahu masalah ronda. Dan saya juga berapa kali ikut ronda keliling. Tapi saya nggak suka ronda itu. Kenapa? Karena saya perhatikan ya. Tiap kali orang jaga, nggak ada maling, percuma. Tiap kali dijaga, nggak ada maling. Pas nanti semua liburan nggak ada yang jaga, malingnya baru datang. Jadi kan malingnya itu datangnya itu nggak tiap hari. Jadi ngapain dijaganya? Setiap hari gitu. Nah anyway, kalau saudara tahu jaga malam, saudara tahu maksud saya. Ada banyak alasan untuk tertidur, benar atau betul? Berjaga sampai tuntas, itu sulitnya setengah mati. Saya ingat kalau saya harus kasih minum anak saya tengah malam. Saya kan kadang kasihan istri lah ya, bangun terus. Jadi kadang, udah malam ini kamu nggak usah bangun, aku yang kasih minum gitu kan. Jadi kalau anak saya nangisnya, saya kasih botol susunya, masukin gini. Gitu. Udah saya tidur. Gitu. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan anak saya. Pokoknya nangis, saya bangun, saya masukin gini lagi. Begitu pagi bangun, anak saya jadi putri salju, putih semua wajahnya. Kenapa? Karena tanpa saya sadari, kadang saya gini itu di keningnya gitu loh. Akhirnya jatuh. Alah, susah banget untuk tetap sadar. Nah Paulus itu ngerti kok, berjaga-jaga itu nggak mudah. Kita kepengen berhenti. Makanya Paulus memakai kata ini, kalau kamu berjaga-jaga, kamu tuh harus di segala waktu pakai usaha yang besar gitu loh saudara. Kalau saudara itu gini, ngantuk, menguap, tambah ngantuk. Harus ada usaha yang besar supaya tidak ngantuk gitu loh saudara. Misalnya saudara itu cari lidi atau apa buat ganjel mata supaya matanya itu nggak nutup ya kan, atau pakai minyak angin kah, pakai balsem kah gitu, supaya tetap saudara itu bisa awake. Berapa waktu lalu saya khotbah di camp anak-anak. Ini karena acara salah satu cabang REK ya di REK Batam. Mereka itu ada beberapa yang tidak tidur. Jadi waktu pagi ikut kelas saya, berapa itu semua langsung tidur. Sejak nyanyi sudah langsung tidur. Karena benar-benar gak kuat. Tapi saya mengapresiasi beberapa anak yang begitu dia ngantuk. Dia tuh sampai tahu gak, taruh sesuatu di sininya dia. Jadi taruh botol itu bukan di sini. Taruhnya itu di tenggorokannya dia gini. Jadi begitu dia ngantuk, dia sakit bangun lagi ini. Dan saya lihat karena itu di sebelah saya kan. Anak ini tuh konsentrasi terus sebelumnya. Tapi hari itu dia ngaku nggak tidur. Tapi dia bilang, Pastor, I wanna stay awake gitu. Jadi dia melakukan apapun, do everything yang dia bisa. Taruh sini, ngantuk, sakit dia bangun lagi. Sampai dia terpaksa keluar, cuci muka. Balik lagi, melakukan apapun sampai nampar-nampar pipinya gitu loh. Supaya dia tetap bisa awake. Nah kita juga begitu sih. Berjaga-jaga itu nggak mudah melakukan terus-menerus. Makanya diomongin lakukan terus walaupun di tengah kesulitan. Berjaga-jaga lagi dikatakan dalam segala permohonan. En passe deesis. Jadi kata deesis seperti saya katakan sudah muncul sebelumnya. Kita ini dalam doa pribadi, kita berdoa di dalam prosoke, dalam doa, dan dalam permohonan, deesis, untuk kita. Tapi di sini, kita berdoa untuk orang-orang kudus. Kita berdoa untuk orang-orang lain. Bagaimana kita bisa kuat? Yaitu bukan cuma kita berdoa untuk diri kita sendiri, tapi orang lain berdoa untuk kita. Jangan pernah remehkan doa syafaat. Jangan pernah remehkan doa syafaat. Saya bersyukur beberapa orang kasih tahu saya, Pak, saya sebutkan nama Pak Yakub tiap hari di dalam doa saya. Dan tadi habis kebaktian pertama, ada beberapa memberitahu saya, Pak Yakub saya cuma, I just want to let you know. Pak Yakub saya doakan kok tiap hari. Saya paham mengapa saya bisa kuat sampai hari ini. Karena ada banyak orang yang mendoakan. Dan Paulus tahu pentingnya doa syafaat. Maka dia berkata begini, dengan permohonan yang tak putus-putusnya, in all perseverance, untuk segala orang kudus, lalu ayat 19a dia berkata, juga untuk aku. Juga untuk aku. Di dalam masalah kekuatan, di dalam peperangan rohani, Paulus menempatkan diri sebagai bagian dari orang kudus. Dengarkan saya baik-baik ya.
Di dalam peperangan rohani, jabatan tidak memainkan peranan. Jangan berpikir kalau Paulus rasul, maka dia lebih kuat dari yang lain. No. Jangan berpikir karena saya pendeta, dalam peperangan rohani, saya pasti lebih kuat dari yang lainnya. Tidak. Paulus menempatkan diri sebagai bagian dari orang kudus. Dalam doamu waktu kamu berjaga-jaga itu, doakan orang-orang kudus. Jangan lupa ya, aku juga loh. Karena aku juga orang-orang kudus. Dia tidak menempatkan diri sebagai rasul. Karena apapun jabatan kita, tidak memainkan peranan apa-apa. Iblis bisa menjatuhkan kita kok. Kita semua butuh doa. Makanya kalau boleh saya bilang begini nih. Tidak ada orang Kristen yang spesial. Atau yang tidak membutuhkan dukungan komunal. Nggak ada. Nggak ada namanya orang Kristen yang spesial. Saya berapa kali mendengar ada orang berkata, saya ini nggak butuh gereja. Yang penting saya dengan Tuhan. Orang-orang yang sombong. Orang-orang yang naif. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Kita ini membutuhkan orang lain untuk mendoakan kita. Saya berapa waktu lalu ketemu seorang hamba Tuhan. Dia freelance. Dan dia berkata begini. Saya nggak punya gereja kok. Jadi kalau saya ada jadwal, ya saya khotbah di gereja yang undang. Kalau nggak ada, ya saya memilih gereja mana yang saya mau datangi. Langsung saya kasih tahu dia, Pak, lebih baik Bapak bergereja di satu gereja yang sama. Supaya ada yang memonitor Bapak, ada yang mendoakan Bapak, ada yang menjaga iman Bapak. Dia bilang, loh kan saya hamba Tuhan, nggak peduli kamu hamba Tuhan atau tidak. Harus tertanam di satu gereja. Supaya kita bisa didoakan oleh orang lain. Kalau saudara tidak tertanam di satu gereja, tidak ada orang yang kenal saudara, terus bagaimana orang-orang ini bisa mendoakan saudara setiap hari gitu loh. Jadi kita harus bertumbuh di dalam sebuah komunitas. Nah, Paulus ingin didoakan oleh jemaat Efesus. Di dalam penjara, Paulus ingin didoakan. Kira-kira kalau saudara dalam penjara, ingin didoakan apa? Paulus yang dalam penjara nih, dia minta jemaat Efesus mendoakan. Kira-kira minta apa? Dibebaskan dari penjara. Enggak sih. Doa Paulus bukan itu. Doanya Paulus di ayat 19b sampai 20. Fokusnya pada pekabaran Injil. Jadi Paulus tidak berkata begini. Doakan supaya aku bebas dan bisa menikmati hidupku. Doakan supaya aku bebas dan mengambil cuti sementara dari pelayanan. Enggak sih. Paulus berkata doakan supaya aku tetap memberitakan Injil. Tapi dia minta supaya didoakan, diberi apa? Perkataan yang benar, berarti kebijaksanaan. Bagaimana dia berkata bisa benar? Paulus kan tahu Injil, jadi nggak perlu didoakan supaya tahu Injil. Tapi bagaimana mengatakan itu dengan benar itu penting. Dan diberi keberanian. Salah satu cara kita memerangi iblis adalah memberitakan Injil. Salah satu cara kita meluaskan kerajaan Allah, salah satunya memberitakan Injil supaya semakin banyak orang yang bertobat. Tapi saya ingin mengingatkan kita ya, memberitakan Injil itu perlu dua hal, kebijaksanaan dan keberanian. Kebijaksanaan dan keberanian sama-sama diperlukan dalam penginjilan. Kita bukan penakut yang cerdik atau petarung yang bodoh. Mengapa saya perlu ingatkan saudara tentang ini? Karena saya berkali-kali melihat komentar orang Kristen di medsos, komentar orang Kristen di YouTube, komentarnya tidak Kristen sama sekali. Padahal saya tahu orang itu orang Kristen. Kenapa? Ya karena menunjukkan dia percaya Yesus. Tapi cara ngomongnya itu menggoblok-goblokkan orang lain, mengutuki orang lain, ngomongnya kasar, semua nama binatang dimunculkan di kolom komentar. Saudara saya mau kasih tahu, kita ini bukan petarung yang bodoh. Kita ini harus bijaksana. Ketika kita memberitakan Injil, kita sedang memberitakan kebenaran harus dengan cara yang benar. Jangan dengan cara yang salah, saudara. Saya dulu memberitakan Injil dengan cara yang salah. Ngomongnya kasar. Jangankan orang itu jadi Kristen. Yang awalnya tidak masalah dengan orang Kristen. Ketemu saya, malah jadi musuhnya Kristen gitu. Saya ingat diberitahu oleh Bapak Joseph Tong. Pak Joseph Tong kasih tahu saya gini, kamu kalau nyalahkan orang tuh jangan gini-gini di wajahnya. Kalau nyalahkan orang tuh dipeluk. Supaya kalaupun dia tidak jadi temanmu, dia tidak jadi lawanmu. Bijaksana ya. Supaya kalaupun dia tidak mau jadi temanmu, maksudnya tidak percaya,
dia juga tidak akan jadi lawanmu. Tapi berapa banyak kita kalau ngomong itu kasar luar biasa. Padahal kita memberitakan kebenaran harusnya dengan cara-cara yang benar. Tapi saya tahu juga ada orang lain yang punya kebenaran tapi penakut. Kita tidak butuh penakut yang cerdik. Walaupun saudara cerdik, bijaksana, tapi penakut, gak ada gunanya. Maka saudara perlu berdoa, Tuhan beri aku keberanian memberitakan Injil. Pada waktu memberitakan Injil, berdoa lagi, Tuhan beri aku kebijaksanaan, supaya aku tahu what to say and how to say it. Jadi bukan cuma tahu what to say, tapi saudara tahu how to say it, when to say it. Kapan saudara harus mengatakannya. Dan saya ingin menutup khotbah saya ini dengan mengajar kita melihat kepada Yesus. Apa kaitan semua ini? Doa dalam peperangan rohani dengan Kristus. Yang saya mau ingatkan adalah bahwa Kristus sudah menaklukkan segala roh melalui penebusannya yang sempurna. Di surat Efesus juga, pasal 1 ayat 19 sampai 23, Paulus mengatakan bahwa Kristus telah mati, telah bangkit, naik ke surga, duduk di tahta Allah. Dan Kristus menaklukkan semua roh. Maka kita tidak perlu takut dengan roh-roh jahat. Saudara dari tadi dengar cerita saya, tadi saya bisa lihat ya, beberapa orang ketakutan, membayangkan nanti kalau dalam posisi gitu seperti apa. Saudara nggak usah takut, karena Kristus mengontrol dan menaklukkan semua roh yang ada di dunia ini. Yang ada di dunia roh maupun di dalam physical world kita. Kristus berkuasa atas semuanya. Amin. Kita nggak perlu takut. Selama kita proclaim the authority of Christ, maka roh jahat tunduk kepada kita. Roh jahat diusir, bukan karena saya kudus. Roh jahat diusir patuh pada perintah kita, bukan karena saya pendeta. Tapi roh-roh jahat itu saya usir keluar, tunduk. Karena saya memanggil nama Kristus yang berkuasa. Jadi kita tenang. Kita ini peperangannya sudah dimenangkan oleh Kristus. Sehingga kita bisa mengatakan seperti lagu tadi. I'm fighting a battle, you already won. Sudah dimenangkan oleh Kristus kok. Kita tinggal melanjutkan pertempuran. Dan yang terakhir, ketika saudara berdoa syafaat, saudara sedang meniru Kristus. Di Roma pasal 8 ayat 34, Kristus bertahta di sorga. Dia mengontrol segala sesuatu. Tapi sekaligus dia berdoa syafaat bagi kita. Bahasa Indonesia menerjemahkannya Kristus menjadi pembela. Tapi bahasa Yunaninya Kristus berdoa syafaat bagi kita. Jadi ketika saudara mendoakan orang lain, saudara sedang mempraktekkan Christ-like lifestyle. Gaya hidup yang seperti Kristus. Mari lebih banyak berdoa saudara. Lebih banyak berdoa untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mari kita mengambil waktu lebih sering berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari masing-masing kita mohon ampun di hadapan Tuhan kalau selama ini kita kurang berdoa. Kurang serius dalam berdoa, tidak punya kehidupan doa yang intim dengan Tuhan. Atau mungkin saudara berdoa tapi hanya formalitas. Hanya aturan belaka. Dan engkau tidak sungguh-sungguh menikmati hubunganmu dengan Tuhan. Mari mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan minta Tuhan memperbarui kehidupan doa kita. Kita senang berdoa. Karena kita mengasihi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Kita senang berdoa karena kita tahu kita lemah. Di dalam peperangan rohani ini kita lemah. Iblis jauh lebih cerdik, jauh lebih kuat daripada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah menegur kami melalui firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar. Kalau selama ini kami kurang berdoa, kami kurang berjaga-jaga. Kami kurang berserah, bersandar kepada Roh Kudus. Kami kurang peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Tuhan ampuni kami. Kami terlalu sibuk dengan semua rutinitas kami. Kami terlalu sibuk dengan semua kesibukan kami, aktivitas kami. Tuhan ampuni kami. Dan mulai hari ini, saat ini, Roh Kudus tolong kami. Supaya kami lebih banyak berdoa. Dan ketika Tuhan mengingatkan kami berdoa untuk orang-orang tertentu, Tuhan mampukan kami untuk berhenti dari aktivitas kami dan mengambil waktu berdoa. Barang 1-2 menit. Tuhan biarlah doa dan mendoakan orang lain menjadi gaya hidup di tempat ini ya Tuhan.
Tuhan tolonglah kami.